kembali hadir di ruang dengar Anda, Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Kali ini di episode ke-6. Terdengar sangat aneh ketika Lembayung penuh sukacita menjalani hari-harinya. Hanya karena ia akan bertemu dengan sang pujaan hati. Tapi itulah yang terjadi. Lembayung merias penampilannya seapik mungkin dan menata sikapnya seanggun ia bisa, hanya supaya kekasihnya kepincut. Senyum yang dihadirkan merupakan senyum terindah yang ia miliki. Apalagi tutur katanya selalu diiringi kilat mata indahnya yang kedipnya diatur seirama dengan degup jantungnya. Sulitnya jatuh cinta. Namun demikian, orang tidak kapok-kapok menjalaninya. Cinta bukan saja mampu meremukkan berjuta harapan tentang hidup indah di negeri khayal, namun ia juga bakal bisa merayu, membelai, dan mengangkat segala keresahan yang mendera di setiap hati yang teguh menantikan kehadirannya. Nah, pendengar, bagaimana dengan cinta Lembayung? Dengarkan Cerbung Bersuara ini sampai tuntas. Nikmati keseruan sisi hiburannya, dan Anda akan ikut terlambungkan dalam mimpi buayan cinta. Selamat mendengarkan. Ungkapan terima kasih kami untukmu kawan, sejuta cintaku untukmu juga. Balaslah kerinduanku ini dengan memberi like, komen, dan menge-sharekan video ini ke siapapun yang Anda suka. Ajak mereka untuk subscribe channel ini ya. Matur nuwun. Pagi-pagi sekali, Lembayung sudah selesai dengan pekerjaannya membantu ibunya di dapur dan bersih-bersih rumah. Lembayung lalu mandi dan berganti baju seragam sekolah. Betapa senang hatinya saat itu. Ia bakal ketemu Kang Tiran dan akan menerima surat cintanya darinya. Lembayung berdiri di depan almari pakaian yang ada kaca riasnya di satu sisi pintunya. Ia menguci rambutnya dan memasang pita warna merah yang ia beli belum lama dari pasar Klidian ketika pas pasaran di Pacar kecamatan itu. Lembayung membeli pita rambut 1/2 meteran dengan berbagai warna, merah, hijau, biru, kuning, dan oranye. Untuk gonta-ganti, begitu pikirnya. Mumpung ke pasar. Lembayung menyisir rambutnya yang sudah diikat satu seperti ekor kuda itu di kedua ujungnya. Ia haluskan, ia rapikan. Setelah selesai, Lembayung tidak lantas pergi. Berkali-kali ia menatap wajahnya di depan kaca. Kadang tersenyum sendiri. Ia ingin memastikan jika nanti berdiri di depan Tiran dan tersenyum akan membuat Tiran terpesona dan semakin jatuh cinta padanya. Setelah yakin akan penampilannya yang apik, Lembayung berangkat ke sekolah. Semakin dekat dengan letak sawah milik Tiran, yaitu setelah melewati 2 desa, barulah sampai di bulak sawah. Disitulah Lembayung akan bisa melihat Tiran, sang pujaan hatinya. Dari kejauhan,
Lembayung sudah mulai menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru bulak sawah. Ia melihat tiran sedang mencangkul, tapi agak jauh di tengah, tidak di bagian pinggir sawah yang dekat jalan besar desa. Lembayung berjalan pelan, timik-timik, sambil menunggu tiran sadar akan kehadirannya. Tapi sayang, tiran tetap saja asik mencangkul. Akhirnya lembayung putus asa. Daripada hilang lagi kesempatannya untuk menerima surat cinta dari tiran, lebih baik ia sedikit mengalah. Mumpung di sawah tidak ada bapaknya tiran. "Kang Tiran!" Lembayung berdiri di galengan sambil bengok. Tiran menoleh, lalu meletakkan cangkulnya. Ia menarik handuk yang ia kalungkan di lehernya, mengelap keringat yang membasahi wajahnya, lalu bergegas menghampiri lembayung. "Mau ke sekolah, Yung?" "Iyalah, masa mau ke pasar pakai seragam begini?" Tiran tertawa lirih, melihat lembayung agak cemberut. Tiran menatap lembayung beberapa saat. Dalam hati, Tiran mengakui lembayung gadis yang manis, lembut, dan anggun. Tapi Tiran sudah terlanjur melabuhkan hatinya ke hati Menur, kakaknya lembayung. Bagaimana tidak? Dulu Tiran dan Menur bertemu hampir setiap hari di sekolah. Ketertarikan muncul karena terbiasa bergaul. Karena kecantikan dan kecerdasan Menur, ia banyak didekati cowok. Hanya cowok-cowok yang kalau tidak mengandalkan ketampanannya, pasti karena kekayaan orang tuanya. Merekalah yang berani mendekati Menur. Namun sejauh pengamatan Tiran, tidak ada yang nyangkol di hati Menur. Menur menganggap semua laki-laki yang mendekatinya adalah teman biasa. Apalagi Tiran, mana mungkin ia berani mendekati Menur. Tiran tidak mempunyai modal apa-apa, cuma kepandian saja. Wajahnya cukup ganteng sih, tapi dia bukan dari anak orang kaya, hanya petani biasa yang mempunyai lumayan banyak sawah. Tiran hanya bisa naksir Menur secara diam-diam. Namun setelah mereka lulus, otomatis mereka jarang bisa bertemu. Meskipun setiap hari Tiran selalu ngadang Menur lewat, tapi mereka tidak bisa ngobrol, paling-paling hanya menyapa. "Monggo, Kang." Tiran hanya bisa menatap Menur di sepanjang bulak sawah. Dan ketika Menur sudah mencapai desa setelah bulak sawah, bayangan Menur akan hilang dengan sendirinya, terhalang oleh rimbunnya desa. Biasanya Tiran lalu kembali bekerja. Sebelumnya ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menghalau kecewa di hatinya. "Kok malah melamun sih, Kang Tiran? Jadi nggak ngasih suratnya?" "Oh iya ya, sampai lupa. Maaf." Tiran agak malu, ketahuan lembayung sedang melamun. Melamunkan orang yang tidak berada di depannya. Ketika Tiran melamunkan Menur, ia menatap lembayung terus-menerus. Lembayung jadi kegeeran. Dikiranya
Tiran sedang kepencut oleh kecantikannya. Sambil mesam-mesem, Tiran merogoh kantong celana pendeknya dan memberikan sebuah amplop pada Lembayung. "Titip ya, Yung." Lembayung menerima amplop tersebut lalu memasukkan ke dalam tasnya. Lembayung kelihatan khawatir kalau tiba-tiba bapaknya Tiran datang seperti kemarin. Dan ia khawatir juga kalau suratnya bakal diminta lagi oleh Tiran. Gak jadi nitip lagi. Makanya Lembayung cepat-cepat melangkah pergi tanpa pamit sama Tiran. Tiran tersenyum saja sambil membatin, dasar gadis masih ingusan. Setelah melewati bulak sawah, Lembayung mempercepat jalannya. Bukan karena keburu terlambat, tetapi ia sudah tidak sabar ingin membuka surat itu. Lembayung sampai di sekolah langsung menuju kamar mandi. Masih ada 5 menit sebelum bel masuk berbunyi tepat jam 7. Lembayung berpikir lebih baik terlambat masuk kelas daripada tidak bisa segera membaca surat cinta dari Tiran. Kalau tidak aku baca sekarang, pikiranku bakal terus ada pada surat ini. Aku gak bakal bisa mengikuti pelajaran dengan tenang. Akhirnya Lembayung cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Sebelum mengancing pintunya, ia ambil amplop surat dari dalam tas. Di bagian luar surat itu tidak ada tulisannya apa-apa. Ia bolak-balik bagian depan dan belakang, tetap saja tidak ada alamatnya. Keburu tidak sabar, ia sobek ujung amplop surat itu. Ia keluarkan isi suratnya dan nafas Lembayung hampir berhenti. Dalam surat itu tertulis dengan jelas, "Untuk Menur kekasih hatiku." Apa? Jadi surat ini untuk Yumenur? Diremasnya surat itu, meskipun baru dibaca kepada siapa surat itu ditujukan. Tiba-tiba tubuh Lembayung lemas. Dengan gontai ia berhasil masuk kelas. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Narti yang duduk semeja dengannya memapah Lembayung ke ruang UKS dan mencarikan obat serta air putih untuknya. Narti juga mengurus surat izin untuk Lembayung karena tidak bisa mengikuti pelajaran, dengan catatan istirahat di UKS. Setelah minum obat dan tubuhnya diblonyoh minyak angin, badan Lembayung tidak lagi panas, namun ia merasakan tubuhnya sangat lemas. Kedua mata Lembayung terpejam terus. Akhirnya Lembayung diantar pulang oleh ibu guru piket, diboncengkan motor. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Di episode yang akan datang, saya akan bercerita tentang kisah percintaan yang lain yang pastinya akan lebih mengaruh biru perasaan. Apalagi bagi Anda yang sedang jatuh cinta, setidaknya pernah jatuh cinta. Seperti apa sih?
temukan jawabannya di episode selanjutnya. Selalu sehat, selalu bahagia, jaga hati, jaga hidup ini, setidaknya untuk kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Tuhan memberkati.